Presiden Joko Widodo diharapkan segera turun tangan untuk memeriksa benar tidaknya dugaan adanya jual beli jabatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Publik berharap tidak ada lagi kasus di mana pejabat politik memanfaatkan posisinya di kementerian untuk kepentingan partainya. Saya Wahyu Diatmika dan inilah Opini Tempo. Kabar burung soal adanya praktek jual beli jabatan di Kementerian Desa sebetulnya sudah cukup lama santer beredar. Namun baru beberapa waktu terakhir beberapa narasumber mau buka suara. Penelusuran majalah Tempo beberapa pekan terakhir menemukan cerita-cerita tentang praktek jual beli jabatan yang terjadi di Kementerian Desa selama beberapa waktu terakhir. Ada kisah-kisah bagaimana pejabat-pejabat di sana harus membayar minimal 500 juta rupiah untuk memperoleh kesempatan diseleksi menduduki posisi-posisi di kementerian tersebut. Ada juga kisah-kisah yang kami temukan tentang bagaimana pejabat eselon 1 maupun eselon 2 yang punya kompetensi dan punya rekam jejak yang baik justru dikotakkan, ditempatkan pada posisi-posisi non-struktural. Bahkan, seorang pejabat eselon 1 yang baru dilantik dikabarkan memiliki latar belakang pendidikan yang sama sekali tidak sesuai dengan pekerjaan yang harus dia tangani. Selain kisah-kisah soal jual beli jabatan di Kementerian Desa, kami juga menemukan beberapa cerita tentang tidak tepatnya atau kurang tepatnya rekrutmen pendamping desa di 75.000 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada cerita tentang bagaimana para pendamping desa ini diharuskan memiliki latar belakang partai yang sama dengan sang menteri. Proses rekrutmen yang tidak transparan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak keluhan dari para pemangku kepentingan di sektor pembangunan desa. Jika terus dibiarkan, maka kisruh ini dan juga transaksi yang terjadi dalam penempatan pejabat di Kementerian Desa bisa menghambat upaya pembangunan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sekarang saja sudah mulai banyak keluhan tentang lambatnya penyerapan dana desa. Ada 72 triliun rupiah yang harus dihabiskan untuk pembangunan desa sepanjang 2021. Sampai Februari tahun ini baru 2% dana desa yang tersalur untuk 5.600 desa. Jauh dari target yang diharapkan. Ada kabar Presiden Jokowi sendiri juga berulang kali menyampaikan kegusarannya karena lambatnya kinerja Kementerian Desa dalam menyerap anggaran. Sebenarnya kisah-kisah mengenai bagaimana politisi memanfaatkan posisinya di kementerian untuk kepentingan partainya bukanlah yang pertama. Kita sudah tahu kisah serupa yang kita dengar tahun lalu ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga ditengarai melakukan hal serupa untuk kepentingan partainya di kementerian. Juga ada kisah Juliari Batubara di Kementerian Sosial yang diduga memanfaatkan posisinya di kementerian untuk meraup keuntungan bagi teman-teman separtainya. Beruntung kedua kasus tersebut sudah diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kita harapkan tidak berulang kembali. Tetapi jika tidak ada pembenahan sistem yang lebih mendasar, maka kisah-kisah serupa bisa terus berulang. Pada dasarnya, ada persoalan tata kelola pemerintahan yang buruk di sini. Jika laporan-laporan awal mengenai jual beli jabatan di Kementerian Desa sampai kepada lembaga-lembaga yang seharusnya mengawasi dan menindaklanjuti, seharusnya kasus ini tidak perlu sampai berlarut-larut. Ada Inspektorat Jenderal di Kementerian Desa, juga ada Ombudsman atau Komite Aparatur Sipil Negara yang punya fungsi mengawasi dan mendeteksi jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penempatan pejabat. Sepanjang sistem pengawasan ini tidak terjadi, maka ada pertanyaan besar mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan atau good governance dalam pemerintahan kita. Di sisi lain, kita juga berharap pada sistem penegakan hukum kita. Ada polisi, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya menjalankan fungsinya. Dengan begitu, sebuah kasus pidana bisa segera ditangani dan tidak berlarut-larut menggerogoti sistem yang ada di sebuah kementerian. Lepas dari itu, secara politik ada persoalan lain yang juga menarik disoroti. Idealnya, ketika Presiden memutuskan kabinetnya, mereka yang ditempatkan pada posisi-posisi kunci seharusnya adalah profesional yang memang memiliki kompetensi di bidang itu. Namun kita melihat belakangan ini,
politik kekuasaan di Indonesia mensyaratkan setiap partai politik memperoleh jatah-jatah kementerian yang kemudian ditempati oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pimpinan-pimpinan partai. Pola bagi-bagi jabatan ini terbukti tidak produktif dan justru menjadi ladang korupsi. Mereka yang ditunjuk oleh partai untuk mengisi posisi-posisi tersebut cenderung tidak kompeten dan kurang menguasai bidang yang ditugaskan kepadanya. Kalaupun secara real politik, para partai harus mendapatkan jatah kementerian, setidaknya harus dipilih orang-orang yang punya kompetensi. Sistem meritokrasi yang baik bisa dikedepankan untuk orang-orang dengan afiliasi-afiliasi politik ke partai tersebut. Dengan demikian, setiap partai bisa tetap mendapatkan jatah politiknya, tetapi fungsi dan peran dari kementerian tidak dikorbankan semata-mata untuk menjadi sapi perah partai politik. Faktor lain yang tidak kalah penting untuk menjamin tata kelola yang baik atau good governance berjalan adalah adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang mumpuni. Sayangnya kita tahu sejak revisi Undang-Undang KPK akhir tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi cenderung tidak bergigi. Jadi ketika meritokrasi tidak diterapkan, tidak ada the right man in the right place, juga sistem pengawasan tidak berjalan, maka tinggal tunggu waktu sebelum sistemnya berantakan. Apa yang terjadi di Kementerian Desa hanyalah refleksi dari kegagalan kita menciptakan tata kelola yang baik dalam sistem pemerintahan.